Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib fi hadhil fursah qabla an nata'alam an darsi hadzal yaum ismahu li an u'arifu nafsi ilaikum. Ismi Ahmad Samsul Munir wa tastati'u an tad'uni bismi Ustadz Munir. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya selaku pengampu mata pelajaran seni budaya, kita akan mempelajari seni budaya di kelas 7 MTS atau kelas 1 MTS ini. Baik, mungkin kita sehari-hari pernah atau bahkan sering mendengar kata-kata seni. Nah, pada hakikatnya apa sih seni itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji lebih jauh tentang apa itu seni. Nah, untuk hari ini pelajaran kita yaitu seni budaya atau biasa disebut SBK. Nah, dalam SBK atau seni budaya itu ada 4 jenis cabang seni atau 4 macam cabang seni. Yang pertama yaitu seni rupa. Yang kedua ada seni musik. Yang ketiga ada seni tari. Dan yang keempat ada seni teater atau seni drama. Nah, dari keempat seni itu mereka memiliki unsur utama yang berbeda-beda. Yang pertama seperti seni rupa. Seni rupa itu unsur utamanya adalah berupa garis dan bentuk. Mungkin kita bisa melihat di sekeliling kita. Misalnya kita melihat sebuah lukisan, atau patung, atau relief yang ada di candi-candi, baik Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Itu merupakan salah satu contoh dari seni rupa yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua ada seni musik. Kalau seni musik yang sering biasa kita dengar, itu menggunakan unsur utamanya yaitu adalah unsur suara. Baik itu seni musik tradisional, modern, ataupun kontemporer. Jadi unsur utama dari seni musik itu adalah suara. Kemudian yang ketiga, ada seni tari. Lah, kita tahu di Indonesia ini banyak sekali macam-macam tarian, yang mana ternyata tarian itu merupakan salah satu seni. Seni tari itu unsur utamanya adalah menggunakan gerakan. Jadi dalam tarian itu ada berbagai macam gerakan, mulai dari tarian tradisional dan juga tarian modern. Nah, kemudian cabang terakhir yang keempat yaitu seni teater atau seni drama. Seni teater itu unsur utamanya perpaduan antara seni musik, seni tari, atau bahkan seni rupa. Kenapa perpaduan? Karena dalam sebuah penampilan teater atau drama, itu pasti pertama membutuhkan yang namanya background, ataupun media-media alat pendukung untuk penampilan sebuah teater atau drama. Dalam seni drama juga dibutuhkan seni musik. Kenapa? Karena biasanya dalam seni teater atau drama pasti ada musik-musik untuk pengiring berjalannya sebuah drama atau teater. Begitu juga seni tari, gerakan. Jadi dalam drama, dalam teater pun ada berbagai macam gerakan untuk menampilkan sebuah tema yang akan diangkat dalam teater itu. Nah, dari keempat cabang seni itu, lantas apa sih sebenarnya yang disebut seni itu? Mungkin kita sering dengar dari teman kita atau saudara kita ketika melihat sesuatu dengan enaknya mengatakan, wah, tulisanmu kok nyeni sekali, atau mungkin karyamu kok nyeni sekali. Nah, sebenarnya apa sih pengertian seni itu? Nah, ternyata seni adalah hasil cipta karya manusia yang mengandung unsur estetika atau keindahan. Jadi pada hakikatnya, semua karya manusia yang mengandung unsur keindahan, itulah yang dinamakan seni. Entah itu seni rupa, seni musik, seni tari, ataupun seni teater. Yang penting semuanya itu adalah hasil cipta karya manusia. Kalau ada pun hasil cipta Tuhan, semuanya juga sudah termasuk seni, karena memang ciptaan Tuhan itu semuanya baik dan indah. Kemudian setelah kita tahu apa itu pengertian seni, cabang-cabang seni ada berapa. Nah, kita di sini pembelajaran hari ini kita akan berfokus pada seni rupa. Yang mana seni rupa di kelas 1 MTS atau di kelas 7 MTS ini kita akan mempelajari bab pertama yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebelum kita melangkah jauh tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda, perlu saya sampaikan di sini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, itu yang pertama, bisa lihat di samping, siswa dapat mendeskripsikan pengertian menggambar dengan baik.
Jadi nanti harapannya setelah pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini, kalian semua bisa mendeskripsikan apa sih pengertian menggambar itu. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis objek gambar dengan benar. Jadi setelah kita tahu makna gambar, pengertian gambar, nanti siswa diharapkan juga mampu menganalisis atau mengidentifikasi objek-objek yang digunakan dalam menggambar. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, di sini perlu saya sampaikan, kalian mungkin sering lihat di sekitar kalian, entah itu flora, fauna, ataupun alam benda. Kalian juga mungkin sudah belajar dalam ilmu mata pelajaran IPA, apa itu flora, apa itu fauna. Nah, di sini kita masuk ke dalam seni. Nah, sebelum ke seni rupa menggambar flora, fauna, dan alam benda, di sini perlu saya sampaikan pengertian menggambar terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya menggambar itu? Nah, menggambar adalah sebuah kegiatan menuangkan ide, pesan, dan imajinasi melalui unsur utama berupa garis pada suatu permukaan. Jadi itu yang menggambar, itu merupakan menuangkan ide, pesan, ataupun imajinasi yang menggunakan unsur utama berupa garis ke dalam sebuah permukaan. Nah, pada umumnya, biasanya orang mengatakan antara menggambar sama melukis itu sama, atau bahkan mirip. Tapi sebenarnya keduanya antara menggambar dan melukis itu beda. Apa perbedaannya? Kalau menggambar, itu hanya menekankan pada objek yang digambar menggunakan unsur utamanya, yaitu sebuah garis dalam sebuah media atau permukaan. Adapun kalau melukis, itu dia lebih membebaskan lagi ekspresinya. Jadi memindahkan suatu objek dengan kebebasan berimajinasi. Dan biasanya kalau melukis itu lebih identik dengan pemberian warna. Nah, itulah perbedaan antara melukis dan menggambar. Mungkin kalian bisa lihat gambar di samping ini. Dari gambar ini, kalian bisa membedakan mana yang termasuk gambar dan mana yang termasuk lukisan. Nah, nanti setelah melihat gambar ini, kalian juga bisa menganalisis atau mengidentifikasi gambar-gambar yang ada di sekitar kalian. Mungkin di rumah kalian, atau di tetangga kalian. Nah, itu kira-kira termasuk gambar atau lukisan. Jadi itu ya perbedaan antara menggambar dan melukis. Jadi kalau menggambar itu hanya memindahkan objek ke dalam sebuah media dengan mengutamakan unsur utama yaitu garis. Tapi kalau melukis lebih menekankan ke kebebasan berimajinasi dengan menggunakan warna. Nah, adapun gambar-gambar yang kita lihat di sekeliling kita itu ternyata juga bisa menggunakan objek-objek yang ada di sekitar kita pula. Jadi kalian bisa lihat gambar-gambar yang ada di sekeliling kalian dengan kalian menganalisis apakah itu termasuk gambar atau lukisan, kemudian itu apakah prosesnya itu dengan menggambar atau melukis. Nanti silahkan kalian bisa dicoba di rumah. Kemudian yang kedua yaitu tentang objek-objek yang digunakan dalam menggambar. Karena bab pertama kita mengenai tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, di sini perlu saya sampaikan untuk objek-objeknya itu ternyata ada 5 objek yang bisa kita gunakan sebagai objek dalam menggambar. Yang pertama itu objek flora. Apa itu objek flora? Yang mana objek yang kita jadikan itu terdiri dari jenis flora, yaitu tanaman. Jadi bisa kita menggunakan tanaman di sekitar kita, entah itu bunga, daun, atau pohon. Nah, itu objek yang pertama, flora. Bisa dilihat nanti contohnya di samping ini mengenai objek contoh flora. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan objek fauna. Apa itu objek fauna? Yaitu objek yang kita gunakan itu berupa hewan. Jadi hewan-hewan di sekitar kita itu bisa kita jadikan sebagai objek untuk menggambar. Contohnya bisa kita lihat di samping ini. Kemudian yang ketiga, itu ada objek alam benda. Maksudnya alam benda itu apa? Jadi alam benda
itu objeknya bisa berupa benda-benda mati yang ada di sekeliling kita. Mungkin peralatan dapur, atau peralatan makan, atau misalkan benda-benda yang ada di ruang tamu, ruang tidur, itu bisa kita jadikan objek untuk menggambar. Jadi itu. Kemudian yang keempat, ada objek manusia. Nah, objek manusia ini berarti kita menggambar menggunakan objeknya itu berupa manusia. Jadi kita memindahkan gambar manusia ke dalam sebuah media. Kemudian yang kelima yaitu objeknya bisa berupa khayalan atau imajinasi. Nah, ini kalau menggambar dengan objek imajinasi atau khayalan, ini kita bisa menuangkan ide atau pesan kita ke dalam sebuah media tergantung dengan imajinasi kita. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Adapun untuk contoh-contohnya itu bisa dilihat nanti di samping ini mengenai objek-objek yang bisa kita gunakan dalam menggambar. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Harapan saya, meskipun kalian belajar secara online, harapan saya tetap rajin belajar, giat belajar, dan terus berusaha untuk mencari ilmu. Jadi mungkin untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiran ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Jadi santri itu bukan hanya harus bisa ngaji, bukan hanya harus bisa belajar ilmu-ilmu keagamaan, tapi yang lain juga harus menguasain, betul? Diakui atau tidak, tapi Indonesia harus mengakui bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia juga adalah salah satunya oleh santri juga. Sepanjang jadi santri, Wali bilang, saya bilang, Kang Faang bilang, Kang Tommy bilang, Kang Ovi bilang, ini adalah momen terindah seumur hidup yang tidak akan pernah terulang. Kalau Wali boleh curhat, kami ingin lagi menjadi santri. Kami ingin terus mendapatkan bimbingan dari mudir, bimbingan dari asatidz wal ustadzat, karena buat kami itu adalah nafas kami yang buat kami tetap bertahan sampai sekarang. Kalau dibilang wali hebat, bukan wali yang hebat di dunia belantika musik, tetapi karena santri yang hebat.